Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmuda Putriyana, NIM 2051121407. Saya adalah mahasiswi Prodi Sistem Informasi di Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma penjadwalan FIFO. Tapi sebelum memasuki materi utama, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan proses bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan, dan selama berapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama dari penjadwalan proses adalah kinerja menurut kriteria yang diajukan. Kriteria yang digunakan untuk mengukur dan optimalisasi kinerja penjadwalan yaitu: yang pertama, fairness atau adil. Adalah mendapat jatah waktu pemroses yang sama. Tidak boleh ada yang mengalami starvation. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah pemroses dihitung dengan berapa perbandingan rasio waktu sibuk pemroses. Yang ketiga, response time interaktif. Adalah waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal. Yang keempat, waiting time, waktu nyata. Adalah waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Yang kelima, turnaround time. Adalah waktu yang dihabiskan dari submit sampai finish. Rumus untuk menemukan turnaround time adalah waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Yang terakhir, keenam, yaitu throughput. Jumlah kerja, akta, atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan pertama, berubah dari running ke waiting state. Yang kedua, berubah dari running ke ready state. Yang ketiga, berubah dari waiting ke ready. Yang keempat, terminate.
Nah, sekarang kita akan masuk pada algoritma penjadwalan proses. Sebenarnya, ada banyak macam-macam algoritma dari penjadwalan proses. Tapi kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan FIFO. FIFO adalah singkatan dari first in, first out, yang artinya yang pertama kali masuk adalah yang akan keluar duluan. FIFO memiliki nama lain yaitu FCFS, singkatan dari first come, first serve. FIFO merupakan penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan tidak berprioritas. Penjadwalan FIFO adalah metode penjadwalan yang paling sederhana karena proses-proses diberikan jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Dan saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini dikatakan adil karena proses yang datang duluan akan dilayani duluan juga. Tapi, bisa dikatakan tidak adil karena job-job yang memerlukan waktu lama akan membuat job-job yang lebih pendek menunggu. Jadinya, job-job tak penting bisa saja membuat job-job penting menunggu. Kelebihan dari penjadwalan FIFO adalah merupakan algoritma paling sederhana, dapat mencegah starvation, dan overhead relatif kecil. Sedangkan untuk kekurangan penjadwalan FIFO adalah penjadwalan dinilai kurang memuaskan karena menunggu waktu proses yang lama. Turnaround tidak bagus. Tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata. Dan throughput-nya juga tidak bagus. Selanjutnya, akan masuk ke pembahasan soal terkait FIFO. Contoh soalnya adalah seperti ini. Terdapat 3 buah proses, di mana setiap proses diidentifikasikan sebagai P1, P2, dan P3. Kemudian, masing-masing proses memiliki burst time. Burst time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan sebuah proses dalam satuan waktu. Di sini, P1 jumlah burst time-nya adalah 24 milisekon. Sedangkan P2 jumlahnya adalah 3 milisekon. Dan terakhir, P3 jumlahnya 3 milisekon. Kita disuruh untuk menentukan rata-rata waktu tunggu dalam proses tersebut atau yang disebut average waiting time. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan rata-rata tersebut? Tentunya, kita perlu menggunakan yang namanya Gantt chart. Pada Gantt chart, kita akan memasukkan setiap proses berdasarkan algoritma FIFO.
P1 akan menempati urutan pertama kali yang diproses karena merupakan antrian pertama. Panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproses P1 adalah 24 milisekon. Jadi, panjang Gantt chart dari 0 sampai 24 adalah milik P1. Itu artinya P2 memerlukan waktu 24 milisekon untuk menunggu gilirannya diproses. Kemudian, panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproses P2 adalah 3 milisekon. Dari proses pertama sampai kedua, telah membutuhkan waktu 27 milisekon, yaitu dari jumlah waktu P1 dan P2. Kemudian, 27 milisekon tersebut merupakan waktu tunggu yang harus dilakukan oleh P3. Untuk menghitung rata-ratanya, kita harus menjumlahkan semua waktu tunggu dari masing-masing proses yang dilalui oleh P1, P2, dan P3. Karena P1 adalah antrian pertama, maka tentunya P1 tidaklah memiliki waktu tunggu. Untuk P2, waktu tunggunya adalah selama 24 milisekon. Sedangkan untuk P3 memiliki waktu tunggu sebesar 27 milisekon. Jika keseluruhannya dijumlahkan, maka akan berjumlah 51. Dan untuk mencari rata-ratanya harus dibagi 3. Hasil akhirnya, rata-rata waiting time dari keseluruhan proses adalah 17 milisekon. Itulah cara untuk menentukan rata-rata waiting time pada algoritma FIFO menggunakan Gantt chart. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang contoh penjadwalan FIFO dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam algoritma penjadwalan FIFO. Beberapa contohnya diantaranya antara lain antrian orang yang berbelanja. Setelah selesai berbelanja, tentunya kita harus membayar belanjaan kita di kasir. Dan saat akan mau membayar, kita tentunya harus mengantri terlebih dahulu untuk bergiliran membayar belanjaan. Di antrian ini, pihak yang pertama kali mengantri akan lebih dulu dilayani sampai proses pembayarannya selesai. Ada seseorang yang memiliki barang belanjaan banyak, sedangkan di belakangnya ada orang yang memiliki barang belanjaan lebih sedikit. Dalam sistem algoritma FIFO, orang yang barang belanjaannya lebih sedikit tidak akan mungkin didahulukan. Orang tersebut harus menunggu sampai orang di depannya selesai, berapapun waktu yang harus ia tunggu. Antrian ini sama persis dengan cara kerja algoritma penjadwalan FIFO, di mana proses tidak akan digantikan sebelum proses yang lebih dulu selesai dilakukan. Contoh kedua, yaitu antrian di SPBU. Seperti halnya antrian di pusat perbelanjaan, antrian di SPBU juga mendahulukan siapapun yang lebih dulu antri untuk mengisi bahan bakar.
Nah, itulah penjelasan tentang materi algoritma penjadwalan FIFO beserta cara menghitung rata-rata waktu tunggu menggunakan Gantt chart dan juga contoh implementasi algoritma FIFO dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya, bisa dicari sendiri di Google. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.